Silakan. dulu deh. Iya. Ah, Tapi itu keren banget tadi chartnya Bro Andi. Maksudnya kita bener-bener bisa ngelihat ada patah tren di sana iya. gitu ya. Jadi Heeh. Nah ini gimana nih? Korelasi positif atau gimana? korelasinya sih buat saya pribadi, saya masih tidak melihat. Maksudnya kalau adanya korelasi ada karena memang kita tahu Telkom juga Iya. masuk gitu ya, apa namanya, invest di Goto Heeh. ini sendiri. Cuman kalau saya lihat pribadi, Mm-mm. em, korelasinya paling nggak signifikan gitu ya, minor aja sih korelasinya karena masih Nggak akan banyak signifikan faktor-faktor lain lagi. Mm-mm. yang akan membuat individual sahamnya ini sendiri baik Telkom dan Goto ini akan bergerak naik dan turun kayak gitu sih. Apalagi dua-duanya ada di sektor yang berbeda gitu ya, yang satu di telekomunikasi, yang satu Iya. di tech company atau di tech industri kayak gitu sih. Mm-mm, mm-mm. Iya, saya setuju sih. Pada akhirnya ya walaupun ada porsi kepemilikan Telkom di dalam GoTo, Telkom kan juga ada sektor sendiri ya. Dia nature-nya berbeda dengan yang Betul. GoTo ini gitu ya. Apalagi kan apa tuh namanya Bursa Efek kemarin baru aja Hmm, memisahkan gitu ya. Kalau nggak salah ya antara GoTo dengan saham teknologi dan juga betul dengan betul. emiten-emiten yang lain gitu. Nah, ini jadi ya saya setuju nih dengan yang dikatakan oleh Bro Andi. Nah, ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan untuk Bro Andi. Tadi saya liatin banyak yang nanya tentang emiten-emiten batu bara juga, emiten-emiten komoditi. Tapi jangan lupa kalau pengen bergabung trading bareng jadi smart trader bareng Bro Andi, jangan lupa buka Boleh. Instagramnya Bro Andi, ikuti cara joinnya melalui link yang udah ditaruh di sana dan jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini ya. Buat 3 orang yang beruntung akan mendapatkan paket kopi ya, masing-masing sepasang paket kopi gitu dari Sukor Sekuritas untuk Hmm. hadiah tahun Kemarin baru kita nih juga bro, udah dapat Natal dan kan, tahun baru. kita udah dapat Oke, okay. kopinya kan. Iya, Mantap, thank you. siap. Thank you udah join. Thank you udah join event kita ya, year end kita nih Bro Andi. Oke, nanti akan ini banyak yang minta juga GoTo-nya juga dibahas ngelihat dari sisi pergerakan sahamnya, tapi Boleh. kayaknya ini kita taruhnya belakangan aja, Bro. Deket-deket penutupan gitu ya, deket-deket kita kelar baru kita bahas. Nah, sekarang kita coba lompat sedikit ke komoditi di akhir tahun. Apakah smart money ini akan masuk, masih tetap akan mengakumulasi gitu emiten-emiten komoditi di batu bara misalnya Mm-mm. ya yang kemarin lagi hot-hotnya atau mungkin nikel ya nikel Oke. atau emas gitu Jadi Bro Andi. kalau kita lihat secara gambaran besar dulu nih untuk di sektor batu bara atau di komoditi atau di sektor energi lebih tepatnya, kita masih melihat bahwa di sektor energi itu juga kalau kita perhatikan secara bigger trendnya itu masih bullish ya, masih bullish bigger trend. Cuman memang sangat wajar banget kalau Ya. misalkan kemarin ini sempat beberapa saham itu mengalami yang namanya koreksi kayak gitu. Nah, ini mungkin Mm-mm. saya akan bahas sedikit kali ya untuk sektor. Asik. Nah, jadi memang kalau misalkan kalau saya pribadi gitu ya, approach untuk pemilihan sahamnya atau screening sahamnya, atau kita mau mencari yang namanya winning stocks gitu ya dari setiap sektor industri sahamnya, saya biasanya coba untuk melihat yang namanya indeksnya dulu seperti apa atau um, indeks daripada sektor tersebut seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini adalah chart daripada um, indeks energi gitu ya, sektor energi. Jadi kumpulan saham-saham yang tergabung di dalam sektor energi itu semua diakumulasi dijadikan sebuah chart tersebut. Nah, kalau kita perhatikan secara weekly time frame atau kita lihat secara gambaran besar nih start from 2022 ini itu pergerakannya very very strong uptrend gitu ya. Kita bisa lihat di sini dan sampai detik ini sebenarnya. Nah, yang menarik sebenarnya kemarin ini kalau kita perhatikan dia selalu berhasil membentuk yang namanya higher high, di sini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low kan. Kemarin Mm. sempat membentuk higher high lagi nih di sini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kemarin ini ketika sahamnya indeksnya berhasil bergerak naik dan breakout,
itu tuh hanya dipengaruhi oleh satu emiten yang sebenarnya very strong gitu ya, secara market cap juga besar, yaitu Bayan, dan pergerakannya luar biasa signifikan. Yang lain itu mungkin range pergerakannya di sekitar 2-3% gitu ya, 1-3%, sedangkan dia bisa lebih dari 10%. Jadi ini kalau kita lihat secara indeks sektor energinya, ini tuh leading. Dia itu lagi udah breakout nih sebenarnya kayak gitu. Cuman sektor yang di saham-sahamnya gitu ya, di saham-sahamnya kita coba lihat satu-satu mungkin ya. Mungkin ada Adaro gitu ya. Kita coba lihat dulu Adaro. Nah, untuk Adaro sendiri kita lihat sebenarnya saat ini kita mau coba review dulu nih ya, lihat menggunakan indikatornya dulu nih. Kalau kita lihat saat ini memang udah weekly-nya udah di area oversold gitu ya di sebelah sini. Cuman yang jadi perhatian adalah biasanya kalau aku analisis secara bigger picture-nya, aku biasanya tambahin juga indikator MACD di sini. Nah, untuk melihat adanya divergence atau enggak. Nah, di sini aku melihat adanya divergence untuk saham Adaro nih. Jadi kalau kita perhatikan di sini sahamnya membuat high yang lebih tinggi ya di sini. Tapi di bawah sini, ini teman-teman kelihatan nggak? Kalau enggak, aku coba untuk tebelin dulu atau diganti dulu warnanya ya. Jadi warna hijau. Nah, warna hijau kemudian tebelin. Sama ini kita tebelin. Nah, di sini kalau kita lihat MACD-nya divergence nih dari Adaro sama momentumnya gitu ya. Jadi saya lihat mungkin untuk akhir tahun ini ada potensi koreksi dulu nih, karena secara bigger picture-nya masih ada potensi untuk dia koreksi terlebih dahulu sih. Cuman ini bisa salah ya, bisa tiba-tiba dia membuat sebuah pattern yang mungkin membuat dia jadinya reversal naik lagi gitu. Karena balik lagi di sini momentum itu ngikutin harga aja gitu ya. Dia ngikutin harga aja, dia memformulasikan pergerakan daripada harganya. Jadi kita tetap harus update gitu istilahnya. Nanti misalkan di sini ada yang namanya cup and handle pattern tiba-tiba di saham Adaro gitu ya. Ya udah, berarti kita tinggal bereaksi aja. Artinya kalau misalkan sahamnya tiba-tiba ada potensi naik, ya udah kita bisa bikin trading plan untuk skenario dia kembali naik ke atas. Karena overall kalau kita perhatikan trennya ini masih uptrend gitu ya. Trennya ini masih uptrend. Jadi walaupun adanya bearish divergence di sini teman-teman, bukan berarti sahamnya akan reversal turun ke bawah langsung gitu ya. Tapi di sini mengindikasikan akan adanya pelemahan sementara daripada pergerakan uptrendnya si Adaro. Kayak gitu sih. Oke. Wah, menarik banget ini. Nah, kalau kita bandingin dengan satu emiten lagi, boleh nggak nih, Bro Andi? Mumpung masih batu bara, yang paling hot kemarin ada Bumi. Bumi gimana nih? Bumi kok Bumi kayaknya sideways terus aja gitu. Nah, Bumi apakah akan ngikutin nature yang sama kayak Adaro ini kita juga? coba analisis pakai approach yang sama ya, sama Adaro tadi. Nah, Bumi di sini bedanya sama Adaro, dia kalau kita perhatikan MACD-nya ini belum ada yang namanya divergence gitu ya. Di sini nggak ada divergence karena dia ketika dia naik kemudian dead cross di sini terus udah aja stay di sini. Nah, kalau kita coba lihat lagi weekly-nya nih ya, kita lihat weekly-nya. Kita lihat weekly-nya kalau kita pakai indikator yang ini ya, stochastic RSI. Jadi biar teman-teman tahu, nanti mungkin nggak banyak di Q&A yang nanya pakai indikator apa nih kok Andi gitu ya. Ini aku spill dulu nih. Aku pakai indikator stochastic RSI sama MACD di bawah sini untuk melihat momentum daripada sahamnya. Nah, kalau di stochastic RSI kita lihat saat ini tuh udah ada di area oversold gitu ya, di area bawah daripada ininya gitu ya, range-nya. Nah, balik lagi ke daily, ini juga sama sebenarnya, dia udah ada di sekitar area oversold di sini di bawah. Artinya sebenarnya ada chance untuk saham Bumi ini bergerak kembali naik ke atas, apalagi saat ini pergerakannya cenderung konsolidasi atau sideways gitu. Nah, ini merupakan area yang teman-teman perlu perhatikan aja sih sebenarnya. Karena trennya ini Bumi sejak
kalau kita lihat Oktober itu bergeraknya sideways. Nah, yang perlu kita perhatikan mungkin kalau misalkan kita mau spekulasi buy on weakness gitu ya di area-area bawah, itu juga bisa gitu. Dengan trading sideways misalkan buy on weakness, sell on strength gitu ya, atau sell on resistance di atas ini. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, berarti bonus buat kita. Tapi kalau secara tren kita perhatikan, ini adalah sebuah gambaran tren di mana sahamnya itu lagi bergerak mau naik ke atas gitu ya, naik ke atas. Kemudian saat ini sedang koreksi nih. Ini koreksi mungkin polanya bisa apa namanya, ascending triangle gitu ya, kayak gini kurang lebih. Kemudian nanti dia ada potensi kalau udah breakout atau udah confirm dia breakout ke atas, dia bakalan naik ke resistance yang terdekat gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi buat saya pribadi memang bumi ini saat ini sedang konsolidasi aja. Kalau misalkan kita mungkin nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu agresif mau cari saham-saham yang ini, bisa dipertimbangkan karena secara range harganya supportnya cukup dekat gitu ya di sekitar sini. Jadi risknya cukup rendah, untuk ininya juga cukup tinggi, apa namanya, return cukup tinggi. Cuman yang perlu di-note adalah pergerakannya lagi sideways gitu aja, berarti harus nunggu aja. Bisa jadi sideways-nya sampai tahun depan pertengahan gitu, kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Iya, 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 iya. Wah, gila. Ini mah level supportnya udah kesabaran juga nih, harus nunggu ya. Oke, oke, oke. Tapi menarik. Kita udah dapat pertimbangan gitu ya. Untuk akhir tahun window dressing sepertinya berarti memang smart money itu akan lebih cenderung ke blue chip ya, ke emiten-emiten yang cap-cap besar gitu ya. Sebelum nanti mungkin kita ngelihat di bulan selanjutnya ada January effect gitu ya. Di Februari market akan seperti apa dan bulan-bulan selanjutnya juga akan seperti apa. Wah, makin lama makin rame nih. Dan untuk semua cuan troopers yang bergabung, jangan lupa kalau mau nanya langsung di kolom question and answer ya. Nanti akan kita coba untuk pilih pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa dijawab oleh Bro Andi pada malam hari ini. Nah, Bro Andi, ini kalau kita muter, tadi kita sudah ke banking, kita juga sudah ke komoditi gitu ya, ke Telkom juga tadi udah sempat kita bahas. Nah, ini banyak banget yang nanya dari tadi ke emiten-emiten second liner dan juga third liner. Menurut Bro Andi seperti apa? Apakah momentum window dressing ini akan sangat bijaksana kalau kita memilih emiten-emiten second liner, third liner? Silakan. Memang kalau misalkan kita berbicara window dressing, biasanya kalau saya lihat, saya coba untuk masuk ke approach daripada IHSG-nya dulu ya. IHSG-nya itu dari 20 tahun ke belakang ini cenderung naik gitu ya. Cenderung naik dan positif. Ketika IHSG-nya bagus dan positif, biasanya atau hampir 90% saham-saham yang mendorong IHSG itu positif adalah saham-sahamnya blue chip nih, saham-saham blue chip gitu ya. Jadi mungkin kalau kita biasanya kita juga lihat adanya rotasi sektor daripada apa namanya IHSG kita, karena sometimes kan nggak satu hari naik semua gitu ya, itu cuman X momentum aja gitu. Itu biasanya kita lebih fokusnya di saham-saham yang blue chip gitu. Kalau misalkan untuk window dressing, tapi nggak menutup kemungkinan untuk saham-saham second liner yang memang ada di sektor yang saat ini juga bagus, yang sektornya juga lagi bullish gitu ya, itu juga punya potensi untuk kita bisa trade gitu. Cuman untuk saat ini mungkin saham-sahamnya pun kalau dari sepenglihatan kita gitu ya, dari tim kita sepaham juga, kita lihat untuk saham-saham second liner juga nggak banyak sih yang sebenarnya jadi opsi yang bagus untuk masuk ke watchlist kita atau malah kita tradingin gitu untuk saat ini kayak gitu.